Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dari PDO Immanuel Smart Friend dan PDO Moria Sinamas. Semuanya dalam keadaan yang baik, berada dalam keadaan yang sehat, penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Masih dengan semangat tahun baru, kita mau iman dan percaya bahwa tahun ini pun penyertaan Tuhan tetap luar biasa bagi hidup kita semua. Amin Bapak Ibu. Baik, mari sama-sama kita siapkan hati kita mau sama-sama berdoa. Maha besar Engkau Allah Bapa pencipta segalanya, Bapa yang kami sembah, kami kasih di dalam nama anak-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Segala puji, hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami bersyukur bahwa Engkau masih izinkan kami berkumpul walaupun masih secara virtual untuk sama-sama beribadah melalui channel ini. Tuhan memberkati kami semua Tuhan. Sertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Pujian, penyembahan maupun juga firman yang kami dengarkan senantiasa menjadi rema yang baru bagi kami dalam jalan hidup kami. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu ya Bapa. Di dalam nama anak-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita senantiasa mau menjadi pejalan yang terbaik buat Tuhan, yang pada akhirnya untuk memuliakan nama-Nya.
yang luar biasa. Tidak ada yang seperti Dia. There's none like Him. Dia adalah Waymaker, Miracle Worker, Promise Keeper. Dan oleh karenanya kita menaikkan pujian buat Dia, menaikkan hosana bagi Tuhan kita. Mari sama-sama kita naikkan pujian. There is none like You. No one else could touch my heart like You do. If I could search for all eternity, Lord, and find there is none like You. There is none like You. No one else could touch my heart like You do. If I could search for all eternity, Lord, and find there is no like You. You are here, moving in our midst. I worship You. I worship You. You are here, walking in this place. I worship You. I worship You. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who You are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who You are. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna. Sama-sama Hosanna. There is none like You. Halo Shalom, salam damai sejahtera bagi Anda semua. Perkenalkan saya Henny Kristianus. Senang sekali bisa menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Berdoa agar firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi Anda semua. Tuhan memberkati. Bapa di sorga, kami bersyukur buat hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan kalau Engkau setia menghantar kami. Di tahun 2022 ini kami bersyukur agar kiranya setiap kami Tuhan boleh sungguh-sungguh menghidupi kehendak-Mu dalam hidup kami. Tuntun setiap langkah kami Tuhan, bahkan pertimbangan hati kami, biarlah selalu di atas dasar kebenaran firman Tuhan dan takut akan Engkau. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, tolong hamba-Mu
supaya setiap firman yang disampaikan boleh disampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti, supaya umat-Mu bisa menghidupinya, dan kiranya oleh anugerah-Mu kami sungguh-sungguh bisa melakukannya dan hidup di dalamnya, agar Kristus selalu dipermuliakan dalam hidup kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Amen. Senang sekali bisa kembali melayani Anda dalam ibadah online. Hari ini saya akan bicara tentang kemandulan rohani. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa begitu banyak orang Kristen yang sudah tahunan jadi orang Kristen, rajin ke gereja, aktif pelayanan, dengar khotbah ribuan kali, bahkan mungkin puluhan ribu kali, tapi hidupnya tidak berubah, kerohaniannya tidak bertumbuh, dan imannya tidak teguh? Jawabannya adalah ini. Kita akan baca sama-sama ciri-ciri kanak-kanak rohani. Yang pertama, suka ngambek. Ini kekristenan yang bantet. Ciri-cirinya adalah yang pertama, suka ngambek. Tidak bisa ditegur. Kayak anak kecil ya, kalau dimarahin ngambek. Gak bisa ditegur. Sulit mengampuni. Mudah kecewa, mudah sakit hati, kepahitan. Rapuh, tidak kuat menghadapi tantangan. Mudah menyerah. Egois, selfish, self-centered. Hanya mencari keuntungan diri sendiri. Kalau tidak menguntungkan dia tidak mau terlibat. Tidak mau berkorban. Pelit, tidak suka menabur. Itu salah satu kanak rohani. Kemudian ada yang fokusnya itu hal-hal yang tidak esensi. Kata firman Tuhan, persoalan-persoalan yang dicari-cari, persoalan yang bodoh. Yang jadi fokusnya adalah hal-hal yang gak penting. Menghakimi orang. Bukannya mikirin apa yang esensi, tapi yang gak penting. Lebih menuruti hawa nafsu daripada firman Tuhan. Gaya hidupnya masih duniawi. Penuh kekhawatiran. Tidak ada perubahan hidup yang lebih baik, tidak berubah. Saya ketemu dengan orang Kristen yang dia cerita sama saya bahwa dia sudah ikut Tuhan cukup lama. Kemudian dia juga aktif pelayanan di beberapa komunitas. Tapi ketika dia berbicara kepada saya dan suami, saya bisa menangkap bahwa orang ini kanak-kanak. Masih kekanak-kanakan. Penuh kekecewaan, sakit hati. Penilaiannya sangat sempit. Kenapa bisa begitu? Sementara orang ini sudah dengar firman banyak, sudah pelayanan, dan sudah ikut Tuhan cukup lama. Ada hal-hal yang membuat seseorang menjadi mandul rohani. Rohaninya nggak bertumbuh. Rohaninya nggak berkembang, nggak berbuah. Dia nggak jadi dewasa di dalam Tuhan. Terus jadi kanak-kanak. Pertama yang menjadi penyebab dari kemandulan rohani adalah orang-orang yang mendengar firman tapi mereka tidak mengerti. Mendengar tetapi tidak mengerti. Kita akan kupas sama-sama dalam Matius 13. Matius 13 ayat 19 berkata gini. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Anda ingat dalam perikop ini Yesus sedang memberikan perumpamaan tentang seorang penabur, bagaimana ketika benih ditabur itu jatuh ke 4 tempat yang berbeda. Nah, yang pertama itu jatuh di pinggir jalan. Benih yang ditabur jatuh ke pinggir jalan. Apa maksudnya firman itu? Yesus menceritakan arti dari perumpamaan ini adalah ketika orang itu dengar firman kerajaan sorga, mereka tidak mengerti. Kenapa tidak mengerti? Karena iblis merampas apa yang ditabur dalam hati orang. Makanya setiap kali dengar firman, ada orang-orang tuh yang gak bisa ngerti. Seperti ada selubung yang menutupi. Yang disampaikan apa, yang ditangkap beda. Susah konsentrasi. Ada yang bilang kalau dengar firman tuh ngantuk. Nah, kemudian teralih fokusnya. Lagi dengerin firman. Tapi tiba-tiba fokusnya teralih. Tiba-tiba ingat jemuran. Tiba-tiba ingat pacar, ingat teman. Susah konsentrasi, gak bisa fokus, gak bisa ngerti. Pekerjaan iblis adalah ketika kita dengar firman, kita dibuat tidak mengerti. Karena benih itu dicuri. Lukas 8 ayat 10b bilang, sekalipun memandang tapi mereka tidak melihat, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Ada orang-orang yang
ikut Tuhan begitu lama, ke gereja udah puluhan ribu kali, tapi kok hidupnya nggak berubah? Karena setiap kali dengar firman, mereka nggak ngerti. Mereka datang ibadah hanya sekedar untuk menjalankan rutinitas ibadah, supaya mereka merasa lega. Ah, saya udah ke gereja. Cuma keagamaan aja, sekedar agamawi. Khotbah itu harus dimengerti. Karena kalau nggak bisa dimengerti, ya nggak bisa dihidupi. Makanya tiap kali saya mau khotbah, saya selalu berdoa minta Tuhan tolong saya, supaya saya bisa menyampaikan firman Tuhan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Setiap kali. Kenapa? Karena khotbah yang tidak bisa dipahami oleh jemaat, tidak bisa dihidupi. Lebih baik khotbah yang menggunakan bahasa yang mudah dimengerti sehingga jemaat juga bisa menangkap, lalu bisa mengaplikasikan dalam hidup dan hidup mereka berubah. Daripada khotbah dengan bahasa-bahasa teologi yang tinggi, yang sulit dipahami, lah bagaimana mau dihidupi? Saya percaya bahwa tugas seorang pengkhotbah, pengajar adalah membantu jemaat mengerti firman Tuhan. Bukannya bikin jemaat tambah bingung. Ada jemaat yang bilang, aduh saya pusing kalau pengkhotbah ini khotbah mengawang-awang, nggak injak bumi. Apa artinya? Kadang-kadang kita menggunakan bahasa yang lewat di atas kepala jemaat. Bahasanya tuh kita nggak nyambung sama mereka gitu. Satu kali saya ke pedalaman Papua. Saya diceritakan begini, ada satu tempat penampungan anak-anak pedalaman. Orang-orang yang mendidik, mengasuh anak-anak pedalaman ini cerita sama kami. Waktu anak-anak ini keluar dari pedalaman, waduh liarnya luar biasa. Mereka harus diajarin cara menggunakan toilet training. Karena mereka biasa menggunakan daun. Sehingga itu toilet dari kotoran manusia dipeperin di tembok begitu. Saya sampai ngeri. Anak-anak harus diajarin. Makanya di asrama Tangan Pengharapan, saya minta kakak-kakak yang sudah duluan di asrama untuk melatih anak-anak yang baru datang mulai dari pintu. Ibaratnya satu persatu, naruh sepatu di mana, cuci tangan gimana, pakai toilet duduk itu gimana, pakai toilet shower itu gimana, mandi itu gimana, sampai cuci kamar mandi seperti apa. Karena di pedalaman nggak perlu cuci kamar mandi, nggak perlu pusing pakai toilet shower. Simple, mereka mandi tinggal nyebur aja. Dan ketika mereka datang, beberapa kesulitan. Sempat saya ingat kisah anak-anak di zaman dulu. Kami temukan kaos kaki kotor bekas pakai itu bukannya dicuci, diuntel-untel, diselipin di tumpukan barang, di samping ban mobil dan lain sebagainya. Dan mereka bilang, "Mama, kami butuh kaos kaki." Loh, kaos kakimu kemana? Kaos kakinya habis. Hal-hal seperti itu aja harus diajarin. Nah, kalau kita ngasih contoh yang nggak relevan, kita ngomong dengan bahasa yang nggak bisa dimengerti oleh jemaat, ya nggak akan nyambung sama mereka dan mereka nggak akan bisa menghidupi. Saya percaya orang-orang yang cerdas adalah orang-orang yang justru menyederhanakan segala sesuatu. Mari kita lihat handphone-handphone yang canggih hari ini, itu adalah handphone-handphone yang mudah digunakan, bahkan oleh bayi-bayi pun bisa. Anak kecil dari kecil udah bisa geser-geser, pencet-pencet, ahli banget. Karena handphone dan alat teknologi gadget yang mereka pakai itu sangat mudah, sederhana. Apps-apps yang mudah dimengerti yang paling laris biasanya. Nah, khotbah harus bisa dimengerti, baru bisa dihidupi. Ketika kita ingin berkhotbah, kita harus berdoa buat jemaat supaya iblis tidak mencuri benih firman yang ditabur. Kita harus berdoa supaya jangan sampai ada benteng-benteng yang membuat mereka nggak mengenal Tuhan. 2 Korintus 10 ayat 5 berkata gini, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Kita perlu berdoa supaya setiap kubu-kubu yang dibangun karena kesombongan manusia itu dipatahkan supaya mereka mengenal Tuhan. Kadang-kadang manusia terlalu sombong kepada keyakinannya sendiri sehingga mereka merasa, yang penting saya baik, saya nggak perlu terima Yesus.
Nah, itu yang harus kita tawan, segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Berdoa supaya Roh Kudus membuat selubung di hati mereka diangkat, sehingga mereka bisa berbalik kepada Tuhan, mereka bisa melihat Tuhan. 2 Korintus 3:16 bilang ini, tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Seseorang bisa mengenal Kristus, bisa mengerti firman. Ketika selubung itu diangkat, mereka bisa melihat. Kita harus memastikan firman Tuhan itu mudah dimengerti, supaya jemaat bisa menghidupi. Dan juga kita harus memastikan kita berdoa buat jemaat, supaya jangan sampai benih firman yang ditabur dicuri iblis, sehingga mereka tidak mengerti dan tidak bertumbuh. Hal kedua yang menjadi penyebab kemandulan rohani adalah ini. Mereka suka mendengar firman, tapi tidak menghidupi firman. Matius 13 ayat 20 bilang gini, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Ada orang yang kelihatan excited dengar firman Tuhan, senang sama pendeta, tetapi gak berakar. Cuma tahan sebentar aja. Semangatnya itu kayak kembang api, padam. Ketika datang penindasan, penganiayaan, ketika datang tantangan hidup, badai, gak bertahan. Orang yang imannya gak tumbuh kuat dan berakar, cuma senang denger tapi gak menghidupi, itu gak akan punya iman yang teguh. Senang dengar firman, tapi hanya yang cocok dengan pikirannya sendiri. Hanya senang dengar firman yang menyenangkan hatinya. Wah, lucu. Ada orang-orang yang senangnya khotbah yang lucu, menghibur, enak didengar. Tapi mereka gak suka ketika firman itu menegur, mendidik mereka. Orang yang cuma senang dengar firman, tapi tidak sungguh-sungguh merenungkan dan melakukan firman, imannya gak akan kuat. Mudah diombang-ambing oleh rupa-rupa pengajaran. Ketika masalah datang, imannya mulai goyah. 2 Timotius 4 ayat 3 berkata, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Punya uang kok, bisa bayar pendeta kok, ya undang aja yang enak didengar. Nah, biasanya kan gitu. Kita harus ngerti bahwa firman Tuhan itu bukan mengenakkan telinga kita. Firman Tuhan itu untuk mengajar kita. Kalau kita ingin hidup kita bertumbuh di dalam Tuhan, kerohanian kita tidak mandul, kita harus mau ditegur. Kita harus mau diajar. Dan kita nggak cuma sekedar dengar, tapi kita harus melakukan, merenungkan, dan menghidupinya. Supaya hidup kita bertumbuh, iman kita bertumbuh, dan kita nggak mudah goyah dan diombang-ambingkan. Penyebab kemandulan rohani yang ketiga adalah lebih cinta dunia. Matius 13 ayat 22. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dalam Lukas 8 ayat 14 dikatakan gini, yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang setelah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya, mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup. Sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Tahu firman Tuhan. Mau belajar firman. Tapi satu hal, hatinya lebih dikuasai oleh kekhawatiran duniawi, kekayaan, dan kenikmatan hidup. Jangan sampai kita lebih cinta dunia daripada cinta Tuhan. Jangan sampai kita mencintai dunia lebih daripada Allah. Jaga hatimu supaya engkau lebih menginginkan perkara-perkara ilahi daripada perkara-perkara duniawi. Jaga hatimu supaya tidak melekat pada dunia yang sementara. Tapi kita harus selalu didrive oleh kekekalan. Ingatkan dirimu selalu. Hidup ini cuma sementara. Yang kekal itu di sorga. Yakobus 4:4 bilang gini, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ya menjadikan dirinya musuh Allah.
Di dunia ini kita cuma sementara. Harusnya hati kita itu melekatnya pada hal-hal yang lebih ilahi. Jangan sampai kenikmatan dunia, kekhawatiran hidup, kekayaan membutakan kerohanian kita. Sehingga kita lebih milih kesenangan hidup. Harusnya kita belajar seperti Rasul Paulus dalam Filipi 3:8 berkata gini, malahan segala sesuatu ku anggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada segalanya. Kita harus bisa ngelihat bagaimana Yesus sendiri menolak ketika ditawarkan segala macam tawaran. Bicara soal roti, kebutuhan hidup, kemudian naik ke bubungan bait Allah, pengakuan, kemudian bicara soal kekayaan dan seluruh dunia, bicara soal keinginan manusia untuk memiliki segalanya. Yesus menolak semuanya itu. Karena dia tahu di bumi adalah sementara. Tujuan Yesus bukan bumi. Kita semua masih ngerti bahwa kita ada di dunia ini sementara. Kita harus berjuang untuk mempertahankan iman, untuk memperoleh kekekalan bersama Bapa di sorga. Berarti apa yang hari ini kita perjuangkan harusnya tidak semata hal-hal yang duniawi. Ya, kita masih hidup di dunia, kita masih butuh makan. Kita masih mau menikmati hidup kita bersama keluarga kita. Tapi jangan sampai itu membuat hati kita jauh daripada Allah. Jangan memiliki keinginan lebih untuk hal-hal duniawi melampaui apa yang engkau inginkan dalam hal-hal yang ilahi. Jangan sampai kenikmatan dunia dan kekayaan membuat kita tamak dan lebih mengkhawatirkan kebutuhan hidup daripada tujuan Tuhan dalam hidup kita. Ketika ditawarkan kekayaan dan ditawarkan panggilan, saya pilih panggilan. Ketika ditawarkan kemapanan dan panggilan, saya memilih panggilan. Apakah hari ini Anda siap untuk memilih Tuhan daripada kenikmatan duniawi? Jangan sampai kenikmatan duniawi itu membuat kita lebih khawatir sama kebutuhan hidup daripada apa sih yang Tuhan mau buat hidup kita. Matius 6:25 bilang gini, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Hidup kita bagi Tuhan jauh lebih berharga. Tujuan Tuhan itu jauh lebih besar dalam hidup kita daripada kebutuhan hidup kita. Saya percaya gini, kalau kita menghidupi tujuan Tuhan dalam hidup kita, pemeliharaan Tuhan itu sempurna. Firman Tuhan mengajar kita, Yesus ngajarin kita, bahwa supaya kita nggak usah khawatir sama hidup kita sendiri. Kita nggak usah pusing apa yang kita mau makan, kita nggak usah pusing apa yang kita mau minum, apa yang kita mau pakai. Percayalah kepada pemeliharaan Bapa. Firman Tuhan dalam Matius 6:31 bicara soal sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apakah yang akan kami makan, apakah yang kami minum, apakah yang akan kami pakai. 32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yesus sudah kasih clue-nya sama kita. Udah gak usah pusing sama kebutuhan hidup kita. Fokus kepada dua hal ini. Cari sungguh-sungguh kerajaan Allah. Kerajaan Allah bicara soal kehendak Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, carilah kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan. Saya ngalamin dalam hidup saya, bahwa ketika saya fokus cari kehendak Tuhan dalam hidup saya, waktu saya sungguh-sungguh ingin hidup dalam kebenaran Tuhan, Tuhan pelihara hidup saya, Tuhan sertai hidup saya. Dan saya nggak pernah satu kali pun saya kekurangan. Saya lihat bagaimana Tuhan sediakan secara luar biasa. Jadi ketika fokus kita adalah kepada dunia, kita akan kehilangan fokus kita kepada hal-hal ilahi yang Tuhan sediakan bagi kita. Tapi ketika kita fokus kepada Tuhan, apa yang Tuhan mau buat hidup kita, kita kerjakan semuanya dalam kebenaran, kita akan lihat pemeliharaan Tuhan itu luar biasa. Ukuran kedekatan dan kedewasaan dalam hubungan adalah nilai kepercayaan. Ketika kita sudah mencapai sebuah kedewasaan dalam hubungan, kita sudah sangat dekat dengan seseorang, akan terbangun yang namanya nilai kepercayaan. Anak saya nggak perlu takut saya nggak kasih mereka makan. Ada sebuah nilai kepercayaan yang nggak perlu terus-menerus dibicarakan. Mereka yakin mamanya sayang mereka, mamanya akan siapkan yang mereka butuhkan. Bahkan sebelum mereka minta, saya sudah siapkan. Tapi kalau kita masih sering khawatir, berarti kita belum benar-benar mengenal Tuhan.
berarti iman kita belum benar-benar bertumbuh di dalam Tuhan. Saya berdoa agar setiap kita mengerti dan menghidupi firman Tuhan, supaya hidup kita tuh berbuah. Matius 13 ayat 23 yang berkata gini, yang ditaburkan di tanah yang baik, ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu, ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Benih firman Tuhan harus tumbuh. Artinya bisa dimengerti. Ketika kita dengar firman, firman itu harus tertanam dalam hati kita. Harus bisa tumbuh. Artinya kita bisa mengerti firman. Dan harus berbuah. Berbuah dalam apa? Dalam perilaku kita. Tingkah laku perbuatan kita. Bisa dihidupi. Bagaimana kita memperlakukan orang lain. Bagaimana kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Bagaimana kita belajar mengasihi Tuhan dengan melakukan firman-Nya. Saya berdoa gini. Setiap kali Anda dengar firman, Anda sungguh mampu memahaminya. Kemudian diberi hikmat sama Roh Kudus untuk menghidupinya. Dan ketika engkau berusaha mengerti, renungkanlah firman itu. Supaya dalam perenunganmu, Roh Kudus memberikan rema, memberikan contoh bagaimana menghidupinya. Itu yang saya alami dalam hidup saya, dan itu juga yang saya bagikan. 3 hal tadi yang menjadi sebab orang mandur rohani. Yang pertama, karena mereka tidak mengerti. Yang kedua, karena mereka hanya senang mendengar tapi tidak melakukan. Yang ketiga, karena mereka lebih cinta dunia. Hati-hati jangan sampai 3 hal ini terjadi, sehingga kita tidak jadi orang Kristen yang bantet, yang imannya nggak bertumbuh, yang hidupnya masih penuh dengan kekhawatiran. Tanda kanak-kanak rohani, selalu khawatir sama hidup, tidak tahu bersyukur. Tapi kedewasaan hubungan sama Tuhan adalah pengertian, pengenalan akan Tuhan, dan kita punya nilai kepercayaan kepada Tuhan, sehingga kita tidak pernah ragu akan penyediaan Tuhan dalam hidup kita. Saya ingin tutup dengan hal ini. Kenapa seringkali orang Kristen ketika masalah datang, mereka jadi goyah, lemah, menyerah? Karena mereka nggak tertanam, bertumbuh, dan berbuah. Mereka nggak sungguh-sungguh berakar dalam firman Tuhan. Matius 7, bicara soal 2 macam dasar, ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Saya mau ulangi. Dikatakan oleh Yesus gini, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Ini kuncinya. Kalau kita ingin iman kita bertumbuh, kita nggak cuma dengar firman, tapi kita harus merenungkan dan melakukan. Kalau kita nggak ngerti, renungkan terus, sampai Roh Kudus bicara. Dan berusaha hidupi, dan kebanyakan kita, begitu masalah datang, kita ngerti firman, tapi kita gagal melakukan. Contoh, waktu ada orang datang mau hutang sama kita. Kita kesal sama saudara kita ini, karena dia udah hutang terus tapi nggak pernah bayar. Tapi firman Tuhan berkata gini, janganlah menahan dari orang yang ingin meminjam daripadamu. Sementara kamu punya, kamu bisa menolong dia. Kalau ngikutin pikiran kita, saudara kita ini ngutang gak bayar-bayar. Tapi firman Tuhan ajarin kita, kasih. Apa yang kita lakukan? Contoh, ada orang datang, ada saudara yang datang sama saya mau pinjam 50 juta. Saya bilang, maaf, saya gak bisa kasih kamu segitu. Saya akan bantu kamu 5 juta aja. Saya kasih pinjam ini, kamu pakai aja. Kembalikan kalau kamu bisa. Tapi ketika saya katakan itu, sebenarnya saya sedang didik dia supaya dia tahu ini dia pinjam. Dia hanya kembalikan kalau dia bisa, nggak ada tekanan kapan. Tapi dalam hati saya tulus memberikannya. Seandainya pun dia nggak bisa ganti uang itu, seperti yang sebelum-sebelumnya, saya nggak masalah. Kalau kita ngikutin perasaan kita nggak akan taat sama firman Allah. Seringkali kita kalah sama pikiran kita sendiri, sehingga kita gagal menghidupi firman Tuhan. Ketika ada orang yang merugikan kita,
Kata firman Tuhan, kita tidak boleh balas jahat dengan jahat. Tapi kalau kita pakai emosi kita akan cari gara-gara sama orang yang jahat sama kita itu. Kita akan ributin dia juga. Padahal firman Tuhan katakan gini, kejarlah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Kita harus berusaha hidup damai dengan semua orang. Ketika orang jahat sama kita, harusnya firman Tuhan ini jadi rema. Sehingga kita menguasai diri. Udah gak usah marah, sudah gak usah balas. Udah ampuni aja. Selesai. Seperti itu menghidupi firman. Sebenarnya gak sulit, cuma butuh ketaatan aja. Nah, ini yang terjadi kata Yesus. Datanglah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Ayat 26, Matius 7:26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuh dan hebatlah kerusakannya. Yesus tidak pernah berjanji bahwa hidup kita akan aman-aman saja. Kita lewatin 2 tahun pandemi yang kita nggak tahu kapan selesai. Firman Tuhan, Yesus sudah bilang akan datang hujan, akan datang banjir, akan datang angin melanda hidup kita. Tapi orang yang melakukan firman Tuhan akan tetap bertahan. Orang yang hidup di dalam firman akan tetap bertahan. Tantangan dan persoalan hidup yang akan menguji iman kita. Sama seperti sahabat terbaik ditemukan di masa sulit. Tuhan ingin menemukan orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Dia dan berpegang teguh kepada iman kepadanya. Mari jangan goyah. Hidupi firman Allah. Jangan sampai Anda hanya senang mendengar firman Tuhan tapi tidak melakukan. Jangan sampai Anda tidak ngerti firman. Dan jangan sampai kekhawatiran, kekayaan dan kenikmatan hidup membutakan mata Anda. Jangan lebih cinta dunia daripada Allah. Saya berdoa agar ketika Anda baca firman di sepanjang tahun 2022 ini, Anda lakukan dengan yang berbeda. Anda baca, Anda renungkan, dan lakukan. Meskipun tantangannya tidak mudah, ayo pegang firman Tuhan. Saya berdoa, Anda melakukan kebenaran firman ini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan dalam hidupmu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, tolong umat-Mu supaya semakin dewasa di tahun ini. Aku berdoa agar mereka semua boleh diberikan pewahyuan, boleh diberikan pengertian akan kebenaran firman-Mu. Bukakan rahasia kerajaan sorga buat mereka, supaya mereka boleh memahami kebenaran firman-Mu. Tolong Roh Kudus, tiap kali umat-Mu baca firman, mereka boleh diberikan pengertian. Selubung yang menutupi mata hati mereka boleh terbuka. Mereka boleh menangkap kebenaran firman-Mu. Mereka boleh memahaminya ayat demi ayat. Dan mereka boleh merenungkannya siang dan malam. Dan sungguh-sungguh melakukannya. Sehingga mereka bertindak hati-hati sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu percaya pembelaan dari Tuhan dan pertolongan Tuhan tersedia bagi mereka. Kiranya umat-Mu boleh menjadi semakin dewasa di tahun ini. Hamba-Mu menyerahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Mari kita akhiri ibadah hari ini dengan mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Dan kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai hidupmu. Tuhan memberkati pekerjaan tanganmu dan membuatmu berhasil. Biarlah engkau selalu disertai Tuhan dan dilindungi Tuhan dari segala malapetaka maupun sakit penyakit dan mara bahaya. Biar keluargamu selalu diberkati dan anak cucumu memerintah atas negeri ini. Biar kesejahteraan Tuhan dan pemeliharannya sempurna atas engkau dan seisi rumah tanggamu. Pergilah dan jadilah berkat kemanapun engkau pergi. Demi nama Yesus kami berdoa. Amen.